Sementara itu, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama memastikan selama ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta selalu bekerja dengan berbagai pihak dalam membuat keputusan. Saat kampanye di Rumah Lembang, Ahok mengklaim bahwa angka pengangguran Jakarta mengalami penurunan dalam 2 tahun karena program padat karyanya. Pada kesempatan ini, Ahok juga memaparkan rencananya untuk membangun perkulakan di Pulau Gebang untuk menjaga stabilitas harga sembako. Calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama menilai naiknya elektabilitas dirinya bersama dengan Jarod Saiful Hidayat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia sebagai bukti kepuasan warga dengan kinerjanya selama memimpin Jakarta. Menurut Ahok, sifat arif warga Jakarta yang memaafkan menjadi faktor pendukung lainnya. Agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nah harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Nah iya itu, kita sih kalau udah petahana nggak bisa kerja apa-apa lagi, mau ngapain lagi. Udah 4 tahun kok. Kalau petahana kalau 4 tahun nggak kerja ya sudah selesai. Nah yang penting kan sekarang masyarakat puas nggak dengan pelayanan yang kami berikan selama ini gitu. Nah kalau puas, kalau tidak ada faktor-faktor lain, harusnya masyarakat juga milihnya mendekati. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat hadir sebagai saksi dalam sidang perkara penghadangan kampanyenya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sesampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jarod langsung menyapa terdakwa Naman Sanip dan memberikan semangat untuk tetap sabar menjalani proses persidangan. Dalam kesaksiannya, Jarod menyatakan ada puluhan orang yang mencoba menghadang kampanyenya di kawasan Kembangan Utara. Menurut Jarod, para penghadang berteriak menolak kedatangan Ahok sambil membentangkan spanduk. Selain mendengarkan keterangan Jarod, sidang kali ini juga menghadirkan 9 orang saksi lainnya terdakwa Naman Sanip didakwa dengan pasal 187 ayat 4 nomor 10 tahun 2016 tentang tindak pidana pilkada karena mencoba melakukan penghadangan terhadap kampanye calon. Saya sampaikan kalau memang diperkenankan, kalau sampai terjadi bahwa harus memetik pelajaran dari sini, maka saya akan membantu kalau diperkenankan. Seperti apa bantuan Bapak boleh tahu? Apakah dengan bantuan sekolah, dari sekolah? Termasuk sekolah dan biaya hidupnya. Kalau memang terdakwa harus masuk di penjara karena ancamannya kan sama. Kuasa hukum 3 tersangka makar berencana mengajukan uji materi pasal makar ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 107 KUHP tentang perbuatan makar dinilai belum jelas definisinya. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini di Jakarta, Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum 3 tersangka makar, yaitu Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, dan Rahmawati Soekarno Putri, menyatakan akan mengajukan judicial review terkait pasal makar. Menurut Yusril, pasal 107 KUHP tentang makar belum jelas penafsirannya karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi dan batas percobaan makar. Yusril menilai 3 kliennya tidak berhubungan dengan upaya makar. Ketiganya hanya menggunakan hak konstitusi untuk menyampaikan aspirasi pada MPR agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal KUHP tadi, biar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang tepat kepada pasal-pasal itu supaya tidak menjadi suatu pasal yang karet. Ya. Apakah menggulingkan pemerintah itu seperti apa maksudnya? Itu mesti ada rumusan yang jelas supaya aparat penegak hukum juga tidak salah dalam menerapkan pasal-pasal dari KUHP itu. Dukungan dari para artis untuk Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat terus mengalir. Dukungan pertama setelah Ahok membacakan nota keberatannya pada persidangan kasus dugaan penistaan agama beberapa waktu yang lalu. Sejumlah artis yang hadir di kampanye Ahok di Rumah Lembang hari ini diantaranya Erik Chandra, Alin Tambunan, Cathy Sharon, dan Dion Wiyoko. Mereka ingin bertemu langsung untuk mendukung Ahok. Mereka menyatakan Ahok merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil resiko dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Ahok juga dinilai sosok pemimpin yang menepati janji.
Pasca persidangan perdana Ahok Selasa kemarin, para artis semakin yakin untuk menyatakan dukungan mereka kepada Ahok Jarot. Menurut mereka dalam persidangan Ahok memperlihatkan Ahok adalah sosok yang tulus dan tidak berniat melakukan penistaan agama. Dan juga Jarot ya. Saya belum salaman sama Pak Ahok. Kak, maaf Pak, lewat aja. Kemarin dihubungin sama panitia gara-gara Kathy, lu bantuin MC aja nggak? Oh yaudah boleh jadi sekalian. Gitu. Kalau dia gimana? Kalau aku jujur sebenarnya dari awal juga memang udah mendukung Pak Ahok ya, tapi memang bergulir banyak kejadian-kejadian kemarin itu yang akhirnya kayak aku perlu gitu kasih dukungan secara statement ataupun apapun itu gitu tanpa embel-embel politik gitu. Jadi aku memang datang ke sini memang benar-benar tulus, jujur dan tanpa bayaran sama sekali. Kita memang pengen datang ke sini dong, terus ngajakin ada teman yang mau, terus akhirnya Kathy juga disambut juga, terus ada Alin juga disambut. Ya udah kita janjian aja, kita sekalian kita foto bareng, kita cuma pengen support aja gitu. Jadi kita semua tulus sih, sama sekali nggak ada kepentingan. Persidangan kasus penghadangan kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jarod pun hadir di dalam persidangan sebagai saksi. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Mila Amalia, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk informasi selengkapnya. Mila, apa yang disampaikan dari Cawagup Jarod sebagai saksi dalam persidangan kali ini? Ya, Cawagup DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tadi menghadiri persidangan terdakwa pelaku penghadangan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat pada awal November lalu, dan tadi jaksa penuntut umum juga menayangkan sebuah video yang menunjukkan bahwa memang ada sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan penghadangan saat calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat. Jarod pun menanggapi penghadangan ini menyatakan bahwa ia telah memaafkan terdakwa, yaitu Naman Sanip, seorang penjual bubur ayam, dan ia menyatakan bahwa Sanip ini memiliki keberanian dan mengapresiasi keberanian tersebut karena berani mengungkapkan aspirasinya kepada Jarod saat Jarod sempat menanyakan siapa yang menjadi koordinator masa penolakan tersebut. Naman Sanip pun maju dan mengaku sebagai koordinator. Tentu saja setelah itu Jarod pun mengapresiasi keberanian tersebut, dan Jarod pun menilai bahwa proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat terus berlangsung dan sesuai dengan proses hukum yang memang sudah menjadi standar, karena Jarod menilai proses hukum ini bisa menjadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain Jarod telah memaafkan terdakwa, Jarod pun juga berjanji akan memberikan bantuan bagi keluarga Naman Sanip apabila memang nantinya Naman Sanip ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan akan membiayai biaya pendidikan keempat putrinya. Dan berikut pernyataan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Memetik pelajaran dari sini, maka saya akan membantu. Boleh diperkenalkan. Seperti apa bantuan Bapak boleh tahu? Apakah dengan bantuan sekolah, dari sekolah? Termasuk sekolah dan biaya hidupnya. Kalau memang terdakwa harus masuk di penjara, karena ancamannya kan sampai 6 bulan. Selain Jarod, jaksa penuntut umum juga menghadirkan sejumlah saksi. Setidaknya ada 10 saksi yang dihadirkan hari ini. Mereka adalah anggota Bawaslu Muhammad Jufri, kemudian ada anggota Panwaslu, pihak kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan saat terjadinya penghadangan di awal bulan November, dan juga ada keterangan yang nantinya akan diberikan oleh tim sukses Ahok Jarot. Anggota Bawaslu Muhammad Jufri saat ini tengah menyampaikan kesaksiannya dan menjelaskan bahwa Bawaslu menerima laporan adanya pelanggaran dari pelaksanaan aktivitas kampanye oleh sekelompok orang yang dilayangkan oleh tim ses Ahok Jarot, dan setelah dilakukan penyelidikan selama 5 hari yang dimiliki oleh Bawaslu dan juga dengan bantuan dari Sentra Gakumdu dan juga Panwaslu, bahwa memang ada terjadi pelanggaran. Robert.
Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pimpinan DPR Selasa pagi mengunjungi Istana Negara. Mereka sempat dijamu minum teh oleh Presiden Joko Widodo di beranda istana. Rombongan pimpinan DPR yang terdiri dari Setia Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan diterima oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesnek di beranda belakang istana. Sementara satu pimpinan DPR lainnya, Agus Hemanto, tidak terlihat hadir di istana. Belum diketahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara pimpinan DPR dan Presiden, karena pertemuan ini tidak ada dalam jadwal yang dirilis kepada wartawan hari ini. Kemungkinan pembicaraan ini menyangkut pembahasan revisi Undang-Undang MD3. Selamat siang, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jumat pagi, Presiden Joko Widodo kedatangan sejumlah pimpinan DPR di Istana Merdeka. Kehadiran pimpinan DPR ke istana ini di luar agenda resmi Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Rosalin, apa saja hal yang diperbincangkan antara Presiden Joko Widodo dan juga para pimpinan DPR dalam pertemuan pagi tadi? Ya, Sumi, ada sejumlah isu strategis yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga para pimpinan DPR yang hadir di Istana Kepresidenan pagi tadi. Di antaranya ini adalah kondisi politik dan juga ekonomi di dalam negeri, kemudian juga kondisi keamanan negara dan juga penanggulangan bencana serta membahas penguatan kerjasama parlemen dengan pemerintah. Nah, ini seperti yang diketahui kemarin DPR ini baru saja menyepakati bahwa akan merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Untuk revisi kali ini ada dua fokus pasal yang akan dibahas atau direvisi, yaitu pasal 15 ayat 1 yang mengatur tentang jumlah pimpinan MPR dan pasal 84 ayat 1 terkait jumlah pimpinan DPR. Dalam rapat paripurna kemarin, DPR ini menyepakati bahwa revisi Undang-Undang MD3 ini akan masuk dalam perubahan program legislasi nasional atau Prolegnas 2016. Meskipun demikian, ini banyak yang sanksi, bahkan dari pihak DPR sendiri, bahwa revisi Undang-Undang MD3 yang kedua ini akan selesai pada tahun 2016 karena masih banyak proses yang harus dilalui DPR dan DPR ini tidak bisa merevisi sendiri undang-undang tapi juga harus melibatkan pemerintah. Nah, dari itulah tadi ini salah satu yang dibahas adalah penguatan kerjasama. Nah, dalam hal ini dibutuhkan surat dari Presiden untuk mengutus kementerian untuk membahas revisi Undang-Undang MD3 ini dengan DPR. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto. Fungsi-fungsi dari masalah fungsi anggaran, fungsi pengawasan, di mana yang sekarang sudah diberisikan, yang sudah disetujui oleh pihak Presiden, tentu ini kita harapkan bahwa Parlemen selaku melakukan pengawasan untuk mengadakan efisiensi daripada penyerapan anggaran, ini tentu kita bicarakan dengan secara santai, dan tentu apa yang menjadi program-program pemerintah berkaitan dengan masalah undang-undang yang perlu sekarang adanya harmonisasi bersama antara pemerintah dan Presiden dan hal-hal yang belum selesai. Ya, Sumi, sekalipun wacana yang berkembang tentang revisi Undang-Undang MD3 ini terbatas pada penambahan atau pasal penambahan pimpinan MPR dan DPR, namun ini ada beberapa fraksi yang menilai bahwa revisi ini hendaknya dilakukan secara menyeluruh mengingat masih banyak kekurangan di Undang-Undang MD3 ini. Kembali ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. 10 tahun 2016 tentang tindak pidana pilkada karena mencoba melakukan penghadangan terhadap kampanye calon. Saya sampaikan kalau memang diperkenankan, kalau sampai terjadi, bahwa harus memetik pelajaran dari sini, maka saya akan membantu. Kalau diperkenankan. Seperti apa bantuan yang Bapak boleh tahu? Apakah dengan bantuan sekolah, dari sekolah? Termasuk sekolah dan biaya hidupnya.
kalau memang terdakwa harus masuk di penjara karena ancamannya kan sampai. Kuasa hukum 3 tersangka makar berencana mengajukan uji materi pasal makar ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 107 KUHP tentang perbuatan makar dinilai belum jelas definisinya. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini di Jakarta, Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum 3 tersangka makar, yaitu Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, dan Rahmawati Soekarno Putri, menyatakan akan mengajukan judicial review terkait pasal makar. Menurut Yusril, pasal 107 KUHP tentang makar belum jelas penafsirannya karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi dan batas percobaan makar. Yusril menilai 3 kliennya tidak berhubungan dengan upaya makar. Ketiganya hanya menggunakan hak konstitusi untuk menyampaikan aspirasi pada MPR agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal KUHP tadi, biar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang tepat kepada pasal-pasal itu supaya tidak menjadi suatu pasal yang karet. Ya. Apakah menggulingkan pemerintah itu seperti apa maksudnya? Itu mesti ada rumusan yang jelas supaya aparat penegak hukum juga tidak salah dalam menerapkan pasal-pasal dari KUHP itu. Dukungan dari para artis untuk Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat terus mengalir. Dukungan bertambah setelah Ahok membacakan nota keberatannya pada persidangan kasus dugaan penistaan agama beberapa waktu yang lalu. Sejumlah artis yang hadir di kampanye Ahok di Rumah Lembang hari ini diantaranya Erik Chandra, Alin Tambunan, Cathy Sharon, dan Dion Wiyoko. Mereka ingin bertemu langsung untuk mendukung Ahok. Di pelaksanaan aktivitas kampanye oleh sekelompok orang yang dilayangkan oleh tim ses Ahok Jarot, dan setelah dilakukan penyelidikan selama 5 hari yang dimiliki oleh Bawaslu dan juga dengan bantuan dari Sentra Gakumdu dan juga Panwaslu bahwa memang ada terjadi pelanggaran. Robert. Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pimpinan DPR Selasa pagi mengunjungi Istana Negara. Mereka sempat dijamu minum teh oleh Presiden Joko Widodo di berada istana. Rombongan pimpinan DPR yang terdiri dari Setia Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan diterima oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesnek di beranda belakang istana. Sementara satu pimpinan DPR lainnya, Agus Hemanto, tidak terlihat hadir di istana. Belum diketahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara pimpinan DPR dan Presiden, karena pertemuan ini tidak ada dalam jadwal yang dirilis kepada wartawan hari ini. Kemungkinan pembicaraan ini menyangkut pembahasan revisi Undang-Undang MD3. Selamat siang, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jumat pagi, Presiden Joko Widodo kedatangan sejumlah pimpinan DPR di Istana Merdeka. Kehadiran pimpinan DPR ke istana ini di luar agenda resmi Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Rosalin, apa saja hal yang diperbincangkan antara Presiden Joko Widodo dan juga para pimpinan DPR dalam pertemuan pagi tadi? Ya, Sumi, ada sejumlah isu strategis yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga para pimpinan DPR yang hadir di Istana Kepresidenan pagi tadi. Di antaranya ini adalah kondisi politik dan juga ekonomi di dalam negeri, kemudian juga kondisi keamanan negara dan juga penanggulangan bencana, serta membahas penguatan kerjasama parlemen dengan pemerintah. Nah, ini seperti yang diketahui kemarin DPR ini baru saja menyepakati bahwa akan merevisi. Sementara itu, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama memastikan selama ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta selalu bekerja dengan berbagai pihak dalam membuat keputusan. Saat kampanye di Rumah Lembang, Ahok mengklaim bahwa angka pengangguran Jakarta mengalami penurunan dalam 2 tahun karena program padat karyanya. Pada kesempatan ini, Ahok juga memaparkan rencananya untuk membangun perkulakan di Pulau Gebang untuk menjaga stabilitas harga sembako.
Calon Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama menilai naiknya elektabilitas dirinya bersama dengan Jarod Saiful Hidayat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia sebagai bukti kepuasan warga dengan kinerjanya selama memimpin Jakarta. Menurut Ahok, sifat arif warga Jakarta yang memaafkan menjadi faktor pendukung lainnya. Agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nah harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Nah iya itu, kita sih kalau udah petahana nggak bisa kerja apa-apa lagi, mau ngapain lagi. Udah 4 tahun kok. Kalau petahana kalau 4 tahun nggak kerja ya sudah selesai. Nah yang penting kan sekarang masyarakat puas nggak dengan pelayanan yang kami berikan selama ini gitu. Nah kalau puas, kalau tidak ada faktor-faktor lain, harusnya masyarakat juga milihnya mendekati. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat hadir sebagai saksi dalam sidang perkara penghadangan kampanyenya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sesampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jarod langsung menyapa terdakwa Naman Sanip dan memberikan semangat untuk tetap sabar menjalani proses persidangan. Dalam kesaksiannya, Jarod menyatakan ada puluhan orang yang mencoba menghadang kampanyenya di kawasan Kembangan Utara. Menurut Jarod, para penghadang berteriak menolak kedatangan Ahok sambil membentangkan spanduk. Selain mendengarkan keterangan Jarod, sidang kali ini juga menghadirkan 9 orang saksi lainnya. Terdakwa Naman Sanip didakwa dengan pasal 187 ayat 4 nomor. Penghadangan ini menyatakan bahwa ia telah memaafkan terdakwa, yaitu Naman Sanip, seorang penjual bubur ayam, dan ia menyatakan bahwa Sanip ini memiliki keberanian dan mengapresiasi keberanian tersebut karena berani mengungkapkan aspirasinya kepada Jarod saat Jarod sempat menanyakan siapa yang menjadi koordinator masa penolakan tersebut. Naman Sanip pun maju dan mengaku sebagai koordinator. Tentu saja setelah itu Jarod pun mengapresiasi keberanian tersebut, dan Jarod pun menilai bahwa proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat terus berlangsung dan sesuai dengan proses hukum yang memang sudah menjadi standar, karena Jarod menilai proses hukum ini bisa menjadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain Jarod telah memaafkan terdakwa, Jarod pun juga berjanji akan memberikan bantuan bagi keluarga Naman Sanip apabila memang nantinya Naman Sanip ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan akan membiayai biaya pendidikan keempat putrinya. Dan berikut pernyataan dari calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Memetik pelajaran dari sini, maka saya akan membantu kalau diperkenankan. Seperti apa bantuan Bapak boleh tahu? Apakah dengan bantuan sekolah dari sekolah? Termasuk sekolah dan biaya hidupnya. Kalau memang terdakwa harus masuk di penjara karena ancamannya kan sampai 6 bulan. Selain Jarod, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan sejumlah saksi. Setidaknya ada 10 saksi yang dihadirkan hari ini. Mereka adalah anggota Bawaslu Muhammad Jufri, kemudian ada anggota Panwaslu, pihak kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan saat terjadinya penghadangan di awal bulan November, dan juga ada keterangan yang nantinya akan diberikan oleh tim sukses Ahok Jarot. Anggota Bawaslu Muhammad Jufri saat ini tengah menyampaikan kesaksiannya dan menjelaskan bahwa Bawaslu menerima laporan adanya pelanggaran dari... Menyatakan Ahok merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil resiko dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Ahok juga dinilai sosok pemimpin yang menepati janji. Pasca persidangan perdana Ahok Selasa kemarin, para artis semakin yakin untuk menyatakan dukungan mereka kepada Ahok Jarot. Menurut mereka, dalam persidangan Ahok memperlihatkan Ahok adalah sosok yang tulus dan tidak berniat melakukan penistaan agama. Saya belum salaman sama Pak Ahok. Kak, maaf Pak, lewat aja. Kemarin dihubungin sama panitia gara-gara Kathy, lu kebantuin MC aja nggak? Oh yaudah boleh jadi sekalian. Gitu. Kalau Dion gimana? Kalau aku jujur sebenarnya dari awal juga memang udah mendukung Pak Ahok ya, tapi memang
bergulir banyak kejadian-kejadian kemarin itu yang akhirnya kayak aku perlu gitu kasih dukungan secara statement ataupun apapun itu gitu tanpa embel-embel politik gitu. Jadi aku memang datang ke sini memang benar-benar tulus, jujur dan tanpa bayaran sama sekali. Kita memang pengen datang ke sini dong, terus ngajakin ada teman yang mau, terus akhirnya Kathy juga disambut juga, terus ada Alin juga disambut. Ya udah kita janjian aja, kita sekalian kita foto bareng, kita cuma pengen support aja gitu. Jadi kita semua tulus sih, sama sekali nggak ada kepentingan. Persidangan kasus penghadangan kampanye calon gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jarod pun hadir di dalam persidangan sebagai saksi. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Mila Amalia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk informasi selengkapnya. Mila, apa yang disampaikan dari Cawagup Jarod sebagai saksi dalam persidangan kali ini? Ya, Cawagup DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tadi menghadiri persidangan terdakwa pelaku penghadangan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat pada awal November lalu, dan tadi jaksa penuntut umum juga menayangkan sebuah video yang menunjukkan bahwa memang ada sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan penghadangan saat calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat. Jarod pun menanggapi